Hayo, siapa yang udah nonton film Kaget Nikah series 2021 ini? Mungkin happening ya, berbarengan sama salah satu film juga yang series yaitu Layangan Putus. Mungkin dari dua itu udah pada nonton semua. Di mana di situ khusus yang ada kaitannya ya antara Layangan Putus maupun dengan yang namanya Kaget Nikah, yaitu adalah yang namanya sebuah yang namanya pernikahan. Pernikahan identik dengan yang namanya membuka lembaran baru di situ. Artinya di sini segala sesuatu yang udah terjadi di masa lampau, di mana masing-masing mempunyai kehidupan atau segala macam kisah itu udah berakhir gitu loh. Dan kita mulai bersama-sama dengan hidup yang baru. Nah, begitu juga sebenarnya apa yang terjadi di tahun kapanpun kita berada. Maksudnya di tahun 2022 ini. Mari di tahun yang baru ini kita melupakan sejenak. Kita lupakan dulu, buka lembaran baru. Apa yang udah terjadi, kegagalan-kegagalan, atau mungkin lu belum start apa-apa di tahun 2021 atau sebelumnya. Yuk, mulai bergerak di tahun 2022. Salah satunya yaitu meramal kira-kira apa yang terjadi dengan pergerakan saham di tahun 2022 serta kira-kira emiten apa yang menarik untuk diinvestasikan atau di swing tradingkan sepanjang 2022 beserta apa yang terjadi sih sebenarnya ramalan di ekonomi 2022. Untuk ngejawab itu, abis gua ini nanti ada nih dari salah satu orang pakar tentunya di salah satu broker yang akan menjelaskan mengenai hal tersebut. Oke, gua Fajar Sidik pamit. Ciao, silakan tonton videonya. Bye bye. Jadi eh, Indonesia ini akan menjadi intinya karena mungkin akan juga terikut sertakan ini adalah karena salah satu negara yang mempunyai sumber daya yang melimpah. Nah, dari inisiasi green economy sendiri ada 4 faktor atau 4 langkah eh, yang akan dituju. Yang pertama itu ada phasing out coal fire power plant. Jadi penghapusan pembangkit listrik tenaga batu bara secara bertahap menargetkan negara bebas karbon pada tahun 2050. Jadi targetnya sampai tahun 2050 kita tuh sudah tidak menggunakan pembangkit tenaga batu bara dan juga sudah menjadi dunia yang bebas karbon targetnya. Meskipun ini adalah proyek jangka panjang, secara bertahap akan mempengaruhi penggunaan produksi dan juga investasi di sektor batu bara yang telah menjadi salah satu kontor ekspor. Jadi walaupun memang targetnya pada tahun 2050, dari sekarang itu sudah terjadi pengurangan secara bertahap dalam penggunaan batu bara. Kemudian ada langkah kedua yaitu carbon credit. Jadi perusahaan-perusahaan Indonesia dapat mengambil manfaat dari kredit karbon yang dihasilkan dan mengamankan pendapatan dari surplus tersebut. Hal ini juga sejalan dengan peraturan fiskal baru yang tentang pajak karbon, di mana pemerintah juga memastikan adanya akan adanya mekanisme perdagangan karbon mengatur di karbon yang ada. Jadi nantinya dari perdagangan karbon ini mungkin di uh, lebih dibagusin lagi atau lebih diketatin lagi untuk mekanisme perdagangannya dan juga dari pajaknya akan ditingkatkan guna untuk mengatur dari emisi karbonnya sendiri. Kemudian langkah ketiga itu dari EV batteries atau electronic vehicle batteries. Jadi pengembangan dari baterai ini nantinya akan menikmati peningkatan minat atau peningkatan dan juga investasi. Sejak tahun lalu, pemerintah Indonesia terus berupaya mengembangkan EV, terutama dengan cadangan deposit nikel yang besar. Jadi
mungkin Bapak dan Ibu yang sedang hadir mungkin pada tahun lalu itu kemarin sempat juga heboh salah satu emiten yang selalu dikait-kaitkan dengan EV atau dengan mobil listriknya. Itu satu apa inisiasi dari green economy ke depannya. Kemudian yang terakhir, langkah yang terakhir ada funding support, yang mana uh, COP26 kembali kan bahwa negara-negara yang berkomitmen perlu tujuan segera mungkin, termasuk melaporkan kemajuan mereka. Jadi, walaupun target dari pertemuan kemarin itu untuk jangka panjang untuk tahun 2025, untuk tahun 2050, tapi dari negara-negara yang hadir, negara-negara yang kemarin dari perkembangan negara-negara yang masing-masing. Selanjutnya dari negara-negara maju juga setuju untuk meningkatkan pendanaan pada tujuan pada tahun 2025 dua kali lipat dari jumlah saat ini, setidaknya menjadi 40 miliar US dollar. Nah, jadi banyak juga negara-negara yang sudah mengembangkan dan juga setuju dengan adanya green economy tersebut. Nah, kemudian kalau misalnya dari new economy sendiri, itu dari sektor teknologi sendiri yang sekarang mungkin sudah berjalan. Sudah kalau kita lihat dari awakening dari teknologi stoknya di global, itu perbedaan dari tahun 2021 dan juga 2008. Dan rata-rata pada tahun 2001 itu dari teknologinya meningkat pesat, seperti ada di Indonesia, dan di Thailand, Taiwan, itu rata dari negara-negara lainnya itu juga sudah berkembang dari saham-saham yang ada di sektor teknologi. Dari Indonesia sendiri, untuk startup landscape-nya juga sekarang sudah mulai beragam ya, eh, yang yang sudah terkenal, dari yang sudah IPO, baik yang mau IPO ke depannya sekarang sudah banyak beragam untuk startupnya sendiri, baik dari fintech atau financial teknologi, ada juga dari e-commerce marketplace. Ini yang biasanya doyan-doyan belanja ini pasti tahu semua nih logo-logonya. Kemudian ada juga dari on-demand service dan juga travel tourism entertain. Jadi sekarang startup Indonesia itu sedang mengalami peningkatan yang cukup pesat. Lalu kalau kita lihat dari sektor yang ada di indeks kita sendiri, indeks tech itu atau sektor teknologi sendiri pada tahun ini salah satu sektor yang menyumbangkan IPO terbanyak sebanyak 6 kali. Jadi salah satu sektor yang menyumbangkan emiten terbanyak yang IPO kemudian pada tahun 2021 dari dana yang berhasil dikumpulkan dari dari IDX Teknologi sendiri itu meraup 70,8% dari total dana listing yang didapatkan pada tahun 2021. Jadi bisa kita lihat peminat dari saham-saham teknologi pun memang sekarang sudah tinggi di Indonesia. Salah satu yang menjadi sorotan ialah dari IPO Bukalapak ya, pada tahun lalu itu bobot IDX Tech yang dulunya itu 5,4% menjadi 6,8%. Tapi volatilitas pasar juga bisa melonjak di awal karena valuasi saham digital saat ini dianggap sudah overweight. Dengan semakin banyaknya emiten yang listing di Bursa Efek Indonesia, nantinya akan bisa diperpanjang. Dan ini nantinya akan menghasilkan tingkat valuasi yang lebih masuk akal. Nah, jadi sekarang memang dengan ada minat yang cukup banyak dari
saham-saham teknologi menjadi membuat dari sektor teknologi sendiri valuasinya tuh dianggap berlebihan dan juga overweight karena banyaknya minat yang terjadi di pasar terhadap sektor tersebut. Kita masuk ke poin yang terakhir yaitu stock pick, yang mana ini stock pick dari LQ45 yang memang sudah di-share oleh analis PT BRI dan Reksa. Jadi akan saya sampaikan ulang. Yang pertama itu ada aneka bank ini dengan action maintain buy dengan target price itu di harga 3.300. Ini berdasarkan dari pendekatan DCF dengan WACC-nya itu sebesar 10%. Jadi kami berekspektasi kalau misalnya pada tahun 2022 itu Antam akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi karena penjualan dari nikel itu bertambah dan juga dari resikonya sendiri, misalnya dari Antam resikonya sendiri sebenarnya ada di atau misalnya dari harga global nikelnya sendiri itu berada di level menjadi resiko untuk Antamnya. Kemudian yang kedua ada Bank Negara Indonesia dengan valuasinya tuh dengan actionnya buy, target price itu di harga 9.000. Jadi asumsinya dengan GGM Verified dengan TP sebesar 9,3% COE, dengan ROE 11,8% dan juga dengan pertumbuhan jangka panjang itu sebesar 3%. Jadi analis kami memberikan target price sebesar 9% pada tahun 2022 untuk Bank BNI. Kemudian stok pick yang ketiga ada BSD atau Bumi Serpong Damai. Bumi Serpong Damai ini diharapkan akan meningkat pertumbuhannya sebesar 12% pada tahun 2022 dengan action buy dengan target price di harga 1.600 itu karena ada beberapa faktor. Yang pertama tadi dari marketing penjualan dari BSD-nya itu akan sebesar 12%. Menganalisa atau mempercayai kalau tahun 2022 ini salah satu titik balik lah dari sektor properti dan juga BSD ini juga menjadi salah satunya kontribusi dari penjualan yang kita lihat pada tahun 2021 kemarin. Jadi ini bisa meningkatkan finansial BSD pada tahun 2022. Stock pick yang keempat ada Telkom. Untuk Telkom sendiri, kami memberikan action buy untuk Telkom dengan target sebesar 4.600 dengan 3 poin yang disampaikan. Yang pertama itu return yang didapatkan dari kuartal 3 pada tahun 2012 itu sebesar 10,5% year on year, cukup tinggi. Dan juga yang kedua itu adanya Telkomsel itu memberikan service yang digital service coverage. Jadi service Telkomsel yang berada pada digital pada tahun 2022 itu nantinya akan lebih berkembang lagi. Kemudian juga salah satu dari anak perusahaan anak perusahaan Telkom juga sudah melakukan IPO pada tahun 2021 yaitu Mitratel. Ini menjadi
salah satu pendongkrak juga untuk pendapatan dari Telkomnya sendiri. Dan yang terakhir kita ada kelewat, ini ada PT PT Pembangunan Perumahan. Ini dengan action buy dan tetap dengan action buy, yaitu dengan target sebesar 1.800. Jadi pada saat ini PTPP masih akan mencari adanya capex dari pemerintahan, atau misalnya bisa juga dilakukan rem issue atau modal lagi. Dengan PTPP ini juga salah satu perusahaan pada sektornya itu yang masih memiliki DER terendah, yaitu masih di level 1,47 kali, sedangkan dari rata-ratanya itu sudah berada di level 4. Jadi kita mempercayain pada sektor ini PTPP itu menjadi salah satu saham andalan pada sektor konstruksi ini, dengan kemampuan dari PTPP-nya yang masih mumpuni, dan juga dari adanya dari opportunity dari balance sheet yang kuat pada PTPP-nya, atau financial. Ya, baik, sekian dari saya, materi